Shalom kasih Kristus, apa kabarnya hari ini? Tentunya semakin baik bukan? Sebelum mendengarkan renungan hari ini, mari siapkan hati agar Roh Kudus menjamah dan mengurapi hati serta pikiran kita. Tetaplah kita melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Kasih Kristus, selama 1 minggu saya mengajak kita semua mengalami apa yang diharapkan dan dipercayai. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini di mana kami kembali dibenahi dan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan membawa satu perubahan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, peganglah dan tuntunlah tangan kami saat kami dibawa masuk dalam proses pengenalan dalam Engkau lebih dalam lagi. Agar kami tetap percaya apa yang Tuhan firmankan, di mana Tuhan selalu ada dan berserta dengan kehidupan kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema apa yang dipercayai. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak orang menginginkan hidupnya mengalami kesuksesan, tetapi tidak semua orang tahu apa kunci kesuksesan yang sebenarnya. Kunci kesuksesan sebenarnya dimulai dari dalam diri kita sendiri. Banyak orang mengalami kendala dalam menerima janji-janji Tuhan karena disebabkan oleh dirinya sendiri. Karena mereka tidak memahami apa yang ada dalam pikirannya. Saat muncul dalam pikirannya sesuatu yang tidak dapat dicerna dan dipikirkan, maka dalam pikirannya langsung timbul dan bereaksi tidak percaya. Dan secara refleks ia bersikap tidak mau bertindak. Ini disebut bioelektromagnetik. Dalam hukum bioelektromagnetik mengatakan hukum daya tarik dan daya tolak yang dinamis. Adapun penerapannya dalam kehidupan manusia, hukum bioelektromagnetik selaras dengan arah hati, arah pikiran dan tindakan. Yaitu apabila kita berpikir baik, maka akan mengalirkan energi positif dan menarik kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila kita berpikir buruk, maka akan mengalirkan energi negatif dan menarik keburukan-keburukan dalam kehidupan. Kekasih Kristus, dari hukum bioelektromagnetik, Tuhan menginginkan agar kita mengalirkan energi positif, yaitu menarik kebaikan-kebaikan yang Tuhan tawarkan melalui firman-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Melalui respon apa yang dipercayai oleh kita, Tuhan akan bekerja menggenapi firman-Nya. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 26 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Banyak kita mendapati orang yang mengaku dirinya pengikut Yesus, tetapi hidupnya tidak pernah lepas dari masalah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun bermasalah. Yesus mengatakan, alasan mengapa kebutuhan kita tidak tercukupi adalah karena ketidakpercayaan. Jika kita percaya, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Dan bukan hanya itu, burung saja yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung tidak kekurangan makanan, apalagi kita yang dapat bekerja dengan baik. Tidak mungkin akan kekurangan makanan. Jadi, apa yang terjadi dan kita raih itu dari apa yang kita percayai. Bila kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan yang kita sembah memampukan, menolong, memberi jalan keluar, memberi kemenangan atas masalah yang dihadapi, maka itu akan terjadi seperti apa yang dipercayai. Kasih Kristus, banyak orang juga mengetahui bahwa apa yang mereka alami sekarang tidak lepas dari apa yang mereka harapkan dan percayai. Ya, mereka tahu itu,
Tetapi sayangnya yang terjadi dalam kehidupannya bukannya perkara-perkara positif atau hal-hal yang baik, melainkan perkara-perkara negatif, yaitu kesusahan demi kesusahan, sehingga hidupnya dikuasai dengan kekhawatiran. Bila kekhawatiran sudah menguasai, maka fokus hidup bukan kepada Tuhan, tetapi pada gejolaknya masalah yang dihadapi. Kekasih Kristus, masih ingatkah Petrus tenggelam di danau saat ia berjalan di atas air waktu diperintahkan Yesus berjalan dan mendekat kepadanya? Petrus tenggelam karena khawatir. Petrus khawatir mungkin pada waktu ia melihat samping kiri dan samping kanannya gejolak air bergelora. Ia bertambah khawatir lagi pada saat percikan air menimpanya. Mengapa? Ada banyak orang lebih memprioritaskan apa yang dikhawatirkannya lebih daripada mencari Tuhan. Perasaan-perasaan khawatir dalam hidupnya lebih besar dibandingkan perasaan kepada Tuhan. Mereka kondisi kehidupannya terasa hampa karena tidak mempunyai uang, sehingga perasaannya resah dan gelisah. Apa hal itu ada di antara kita? Bila terasa hampa karena tidak ada uang, bagaimana jika hampa di mana hadirat Tuhan tidak ada dalam hidup? Apakah kita juga merasa resah dan gelisah atau tidak merasakan apa-apa? Inikah yang dinamakan pengikut Yesus atau anak Tuhan? Ingat, berpegang teguhlah pada kebenaran firman-Nya, karena semua janji-janji Tuhan akan digenapi bagi kita sesuai dengan apa yang dipercayai. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap percaya dan berpegang apa yang kami percayai. Inilah yang menjadi satu kerinduan kami Tuhan, ketika kami setiap hari mendengarkan renungan firman Tuhan terus tertanam dan membawa kehidupan iman percaya kami semakin tinggal di dalam keyakinan yang kuat di dalam Engkau. Bahkan kami percaya dengan janji-janji-Mu, bahwa janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.